Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan materi unit 10 yaitu mengenai media pembelajaran berbasis internet. Interconnection and networking adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, di mana komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi terbuka untuk umum, sehingga pemakai internet akan dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan di mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi, maupun mentransfer data. Menurut Kamagarma, internet adalah jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk di dalamnya jaringan lokal, yang terhubungkan melalui saluran satelit, telepon, dan kabel, dan jangkauannya mencakup seluruh dunia. Yang diperlukan yaitu komputer, hard disk, modem, jaringan telepon, operating system, dan keterampilan menggunakan internet. Informasi berasal dari commercial business atau COM, government service atau ZOP, non-profit organization atau ORG, educational institution atau EDU, academic institution atau AC, dan artistic and cultural group yaitu art. Berikut ini saya jabarkan 3 karakteristik atau potensi internet. Yang pertama, yaitu alat komunikasi yang bekerja sangat cepat. Yang kedua, alat mengakses informasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu alat pendidikan atau pembelajaran. Nama saya Nirahai, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kelebihan media internet sebagai media pembelajaran. Nah, jadi yang pertama itu kelebihannya ada mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri, lalu peserta didik dan pendidik itu nggak perlu hadir di kelas. Selanjutnya, peserta didik berperan sebagai peneliti, analisis, dan juga tidak hanya sebagai konsumen informasi. Selanjutnya, peserta didik dapat mempelajari bahan ajar, mendiskusikan bahan ajarnya, lalu peserta didik dapat mengerjakan tugas-tugas maupun ujian secara online. Nah, selanjutnya kelebihannya yaitu belajar bekerja sama antara peserta didik dan berkomunikasi antar rekan. Selanjutnya yang terakhir adalah memungkinkan pihak pendidik atau pimpinan mengecek apa yang dilakukan peserta didik secara online. Materi selanjutnya adalah dampak positif penggunaan internet dalam pendidikan menurut Ono W. Purbo dalam Renggani pada tahun 2007. Yaitu yang pertama, dampak positifnya adalah peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Nah, yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang diminatinya. Dan yang terakhir, dampak positifnya adalah kuliah atau belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa bergantung pada universitas atau sekolah tempat si peserta didik belajar ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Peran internet terhadap proses dan hasil pembelajaran, yaitu memungkinkan terjadinya kemandirian, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas, dan produktivitas pembelajaran, mengembangkan kreativitas dalam belajar, memberikan sifat kognitif pada peserta ajar, seperti kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Juga memberikan sifat afektif pada peserta didik atau peserta ajar, seperti motivasi yang kuat, rasa ingin tahu, berani menghadapi resiko, tidak mudah putus asa, menghargai keindahan, memiliki rasa humor, selalu mencari pengalaman baru, menghargai diri sendiri dan orang lain. Terlepas dari kelebihan-kelebihan itu, terdapat kekurangan pada penggunaan internet terhadap proses pembelajaran. Seperti peserta didik lebih bergairah dengan internet itu sendiri dibanding dengan materi yang harusnya dipelajari. Cenderung membuat peserta didik menjadi lebih pasif. Terjadi pembelajaran yang bersifat individual, sehingga mengurangi
pembelajaran yang bersifat sosial. Dari informasi yang diperoleh, tidak terjamin adanya kesesuaian informasi, sehingga akan berbahaya jika anak tidak memiliki sikap yang kritis. Lalu yang terakhir, bagi anak tingkat dasar, cenderung mengurangi kemampuan manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Perkenalkan, nama saya Felicia Santaro Nauli Lumban Gaul, dan saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pemanfaatan e-learning, keunggulan, dan juga kelemahannya. Pemanfaatan e-learning itu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Ditandai oleh suatu sistem berupa software yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, baik bersifat langsung ataupun tertunda. Sistem ini juga dikenal dengan istilah LMS atau CMS, Learning or Course Management System. Software LMS ini populer. Contohnya adalah WebCity, Blackboard, Topclass, eCollege, Dokios, and Moodle. Keunggulannya e-learning ini apa aja sih? Yang pertama, yang pasti lebih fleksibel dari segi waktu, juga dari segi fasilitas, tempat, dan lingkungan belajar. Suasana belajar juga tidak ada hambatan secara psikologis. Selain itu, keunggulannya mudah meremajakan materi, dan juga membuat kita terbiasa dengan kemampuan ICT, atau Information and Communication Technologies. Tapi, e-learning ini juga punya kelemahan loh. Apa sih kelemahannya? Yaitu, untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning ini, dibutuhkan dukungan jaringan yang cepat dan juga stabil. Sekian